Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like dan subscribe. Karena di channel ini, kita akan terus berbagi kisah-kisah horor yang bikin bulu kuduk berdiri. Dan kalau kalian punya pengalaman seram, kirim ceritamu ke email yang ada di deskripsi. Siapa tahu cerita kalian bisa kita angkat di video berikutnya. Siapa sih yang nggak pengen kos murah, nyaman, dan dekat kampus? Itulah alasan kenapa Rudy, seorang mahasiswa semester 5, memilih kos ini. Setelah berminggu-minggu mencari tempat tinggal yang sesuai dengan budget, akhirnya dia menemukan kos ini lewat sebuah grup di Facebook. Harga sewanya jauh lebih murah dibandingkan kos lain di daerah sekitar, fasilitasnya juga lengkap. Bahkan, yang bikin Rudy makin tertarik, ada kamar mandi dalam. Sebuah kemewahan kecil yang jarang dia dapatkan di kosan murah. Namun, ketika pertama kali melihat bangunan kos itu, Rudy merasa sedikit ragu. Dari luar, bangunannya tampak kuno. Cat dindingnya mulai pudar dan beberapa bagian tembok terlihat retak. Gerbangnya dari besi tua yang berkarat dan di sampingnya ada pohon beringin besar yang menjulang tinggi, membuat suasana tampak sedikit suram. Tapi, Rudy berusaha berpikir positif. Mungkin cuma kelihatan tua aja, pikirnya. Dia mengetuk pintu rumah pemilik kos. Beberapa detik kemudian, seorang wanita parubaya dengan wajah ramah membukakan pintu. "Mas Rudy ya?" tanya wanita itu dengan senyum tipis. "Iya Bu, saya yang kemarin hubungi lewat WA." Wanita itu mengangguk. "Saya Bu Rina, pemilik kos ini. Silakan masuk Mas." Saat Rudy masuk ke ruang tamu, dia melihat banyak foto keluarga terpajang di dinding. Foto-foto hitam putih itu terlihat sangat tua, seolah sudah ada di sana selama puluhan tahun. "Kosan ini dulu rumah keluarga saya," kata Bu Rina tiba-tiba, seakan bisa membaca pikiran Rudy. "Oh, gitu ya Bu?" Rudy hanya mengangguk sopan. Tanpa menunggu lama, Bu Rina langsung mengajaknya ke lantai atas untuk melihat kamarnya. Lorong menuju kamar itu cukup panjang dan sempit, dengan jendela-jendela besar yang menghadap ke halaman belakang yang gelap. Sesampainya di depan kamar, Bu Rina membuka pintunya. "Kamar ini masih kosong sejak beberapa bulan lalu," katanya. Rudy melangkah masuk. Kamarnya cukup luas, tempat tidurnya bersih, ada lemari kayu besar di sudut ruangan, dan meja belajar kecil dekat jendela. "Tidak buruk," pikirnya. "Saya ambil Bu," kata Rudy dengan antusias. Namun, sebelum mereka menyelesaikan administrasi, Bu Rina menatapnya dengan ekspresi serius. "Mas Rudy, di sini ada satu aturan penting yang harus dipatuhi," katanya dengan nada yang lebih pelan dari sebelumnya. Rudy yang lagi fokus mengisi formulir kontrak mengangkat wajahnya. "Aturan apa, Bu?" "Setelah jam 12 malam, jangan keluar dari kamar." Rudy mengerutkan kening. "Maksudnya, jangan keluar kamar kos atau gimana, Bu?" "Pokoknya jangan keluar dari kamar, jangan buka pintu, jangan pergi ke lorong. Apapun yang terjadi, tetap di dalam kamar," ujar Bu Rina dengan nada yang tak bisa ditawar. Rudy sempat tertawa kecil, berpikir bahwa mungkin ini hanya peraturan aneh khas ibu kos yang terlalu protektif. "Tapi kenapa Bu?" tanyanya, masih setengah bercanda. Namun, saat dia melihat ekspresi Bu Rina, tawanya langsung menghilang. Wajah wanita itu berubah serius. Sorot matanya seperti menyiratkan sesuatu yang lebih dari sekadar aturan biasa. "Pokoknya jangan, ya. Ini demi keselamatan Mas Rudy sendiri," jawabnya singkat. "Demi keselamatan?" Sekarang Rudy benar-benar penasaran. Namun, karena pikirannya lagi fokus buat beresin barang dan capek seharian pindahan, dia nggak terlalu ambil pusing. Dalam hati, dia berpikir, paling ini cuma mitos buat nakut-nakutin anak kos biar nggak keluyuran tengah malam." Rudy nggak sadar, malam itu bakal jadi awal dari sesuatu yang mengerikan. Malam pertama di kos itu berjalan normal. Rudy sibuk unpacking barang, nonton film di laptop, lalu rebahan sambil scroll media sosial. Kosan terasa cukup nyaman. Walaupun bangunannya tua, kamarnya lumayan luas.
Dan yang paling penting, nggak ada bau apek atau suara berisik dari kamar sebelah. Tapi tetap saja, ada sesuatu yang terasa aneh. Entah kenapa, sejak masuk ke kamar ini, dia merasa seperti diawasi. Setiap kali dia bergerak, entah saat mengambil barang atau sekadar membalikan badan di kasur, ada perasaan enggak nyaman yang menggelitik tengkuknya. Ah, mungkin cuma sugesti, gumamnya, mencoba mengabaikan perasaan itu. Waktu berjalan cepat. Jam di layar laptop menunjukkan pukul 23.05. Saat itulah dia mulai merasa ngantuk. Tapi tiba-tiba ada suara langkah kaki di koridor luar. Pelan, tapi teratur. Suara itu terdengar jelas dari balik pintu kamarnya. Rudy langsung mengernyit. Siapa yang masih keluyuran jam segini? Mungkin anak kos lain, pikirnya. Dia penasaran. Rudy bangkit dari kasur dan berjalan ke arah pintu. Saat telinganya menempel ke pintu kayu itu, suara langkah kaki masih terdengar. Tapi ada yang janggal. Langkah itu nggak menjauh, nggak juga mendekat. Seolah berhenti tepat di depan kamarnya. Bulu kuduknya meremang. Pelan-pelan, dia berjongkok dan mengintip ke bawah celah pintu. Matanya membelalak. Tidak ada bayangan kaki siapapun. Koridor sepi. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Logikanya bilang itu cuma perasaannya saja, tapi tubuhnya berkata lain. Ada sesuatu di luar sana, sesuatu yang tak terlihat. Rudy menggigit bibirnya, mencoba menenangkan diri. Mungkin memang cuma halusinasi karena dia capek. Mungkin itu suara dari kamar sebelah. Dia mengambil napas dalam-dalam, lalu berdiri dan berjalan kembali ke tempat tidur. Merinding, tapi masih berusaha mikir logis, Rudy menutup matanya dan mencoba tidur. Sayangnya, malam itu nggak berakhir sampai di situ. Baru beberapa menit setelah dia memejamkan mata, suara itu terdengar lagi. Sekarang lebih jelas, lebih dekat. Rudy membuka matanya perlahan. Ruangan di sekitarnya gelap, hanya ada cahaya redup dari lampu jalan yang menembus celah jendela. Dia menahan napas. Suara langkah itu kini bukan hanya di koridor, tapi berada tepat di dalam kamarnya. Jantungnya hampir copot, tapi saat dia menoleh ke arah sumber suara, tidak ada siapa-siapa. Udara di dalam kamar tiba-tiba terasa lebih dingin. Ada sesuatu di sini. Malam kedua, sekitar jam 12.15, Rudy terbangun. Bukan karena alarm, tapi karena suara ketukan di pintu kamarnya. Pelan, tapi ritmenya aneh. Bukan kayak orang biasa yang ngetok pintu. Rudy menahan napas. Siapa yang iseng tengah malam begini? Ketukan itu berhenti. Hening. Dan itulah saat Rudy melakukan kesalahan. Dia melanggar peraturan. Dia membuka pintu. Di koridor gelap itu, kosong. Tapi perasaan gak enak mulai menjalar di tubuhnya. Lalu, dia melihat sesuatu. Di ujung lorong, ada seseorang. Atau, lebih tepatnya, sesuatu. Makhluk itu berdiri kaku, tinggi, kurus. Mukanya hitam pekat, tanpa mata. Hanya mulut menganga lebar, seakan ingin menelan semua cahaya di sekitarnya. Dan sebelum Rudy bisa bereaksi, makhluk itu berlari ke arahnya dengan kecepatan yang mustahil. Rudy langsung membanting pintu dan menguncinya. Tangannya gemetar saat memutar kunci. Nafasnya memburu, dadanya naik turun dengan cepat. Tapi dari luar, suara itu masih ada. Suara cakaran pelan di permukaan pintu, seperti kuku yang panjang dan tajam, menggores kayu dengan gerakan lambat dan sengaja. Rudy mundur perlahan. Jantungnya berdegup begitu keras sampai dia bisa mendengarnya di telinga. Dan tiba-tiba, lampu kamar mati sendiri. Gelap. Suasana berubah. Udara menjadi lebih dingin, menusuk kulit. Bahkan napasnya sendiri terasa seperti uap es di tengah malam. Lalu, terdengar suara. Bukan suara manusia. Sebuah bisikan, pelan, berulang-ulang,
mengalun seperti suara dari dalam mimpi buruk. Jangan keluar setelah jam 12 malam. Jangan keluar setelah jam 12 malam. Rudy mencengkeram dadanya, mencoba mengatur napas. Itu bukan suaranya. Itu juga bukan suara dari luar pintu. Itu berasal dari dalam kamarnya sendiri. Ada sesuatu di dalam kamar ini bersamanya. Rudy menutup mata dan berdoa. Lututnya hampir lemas, tubuhnya bergetar. Tangannya meremas selimut di tempat tidur, berharap ini semua hanya mimpi buruk yang bisa dia bangun darinya. Beberapa menit kemudian, semuanya hening. Tak ada suara, tak ada bisikan. Hanya kesunyian yang begitu pekat hingga membuat telinganya berdenging. Dengan napas yang masih berat, dia akhirnya memberanikan diri membuka matanya. Tapi pintu kamarnya sedikit terbuka. Retak kecil di dalam kegelapan. Dia yakin dia tadi sudah menguncinya. Tapi sekarang ada celah, dan di celah pintu itu ada sepasang tangan hitam. Jari-jarinya panjang, kurus, dengan kuku yang tajam seperti cakar. Tangan itu menempel di tepi pintu, memegangnya dari luar. Tidak bergerak, tidak masuk ke dalam, hanya diam di sana, menunggu. Seakan-akan sedang menanti Rudy melakukan satu kesalahan kecil lagi. Satu gerakan, satu napas yang terlalu keras, dan makhluk itu akan menarik pintunya dan menyeretnya ke dalam kegelapan. Rudy nggak tahu gimana dia bisa bertahan sampai pagi. Begitu matahari mulai terbit, dia langsung keluar dan menemui Bu Rina. Dengan wajah pucat dan tangan gemetar, dia berkata, "Saya mau pindah, Bu." Bu Rina menghela napas. "Kamu melanggarnya ya?" Rudy cuma bisa mengangguk. Dengan nada pelan, Bu Rina mulai bercerita. Dulu, kos ini adalah rumah sebuah keluarga. Suatu malam, anak laki-laki mereka keluar kamar setelah tengah malam dan tidak pernah kembali. Keesokan harinya mereka menemukan pintu rumah terbuka dan jejak kaki hitam memanjang dari kamar anak itu sampai keluar. Seolah ada sesuatu yang menyeretnya pergi. Sejak saat itu, siapapun yang keluar setelah jam 12 malam akan mengalami hal yang sama. Mendengar itu, Rudy tak bisa berkata apa-apa. Dia hanya mengemasi barang-barangnya dan pergi. Sejak hari itu, dia bersumpah tidak akan pernah meremehkan peraturan aneh lagi. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like dan subscribe. Dan kalau punya pengalaman horor sendiri, kirim ke email yang ada di deskripsi. Nantikan kisah horor lainnya di channel ini.